kulitnya dijamin anti robek dan lentur. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita tumis bawang merah. Di sini aku pakai 4 siung. Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah disuir. Sebelumnya sudah kita rebus ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk setengah bungkus. Selanjutnya tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Supaya lebih creamy kita tambahkan 150 ml larutan terigu. Di sini terdiri dari 2 sendok makan terigu dan 150 ml air. Kemudian kita masak sampai creamy. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, kita bisa sisihkan dulu dan biarkan dingin. Lanjut kita buat kulitnya. Di sini kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 250 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini wajib ya teman-teman, jangan di skip karena ini yang buat kulit risolnya anti robek dan lentur. Supaya lebih gurih kita tambahkan setengah sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Kalau teman-teman tidak mau manis, kulitnya bisa di skip aja. Kemudian kita aduk rata sebentar dan tambahkan 600 ml air, kita masukkan bertahap. Supaya hasilnya lebih halus, kita saring. Setelah disaring, adonannya lebih halus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lanjut kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Di video resep risol aku yang sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya kok nggak pakai minyak goreng. Memang benar di resep risol kita memang kita tidak pakai minyak goreng ya teman-teman. Karena hasilnya menurutku lebih bagus kalau tanpa minyak goreng. Kemudian adonannya kita diamkan dulu supaya lebih rileks. Nah, setelah 30 menit kita aduk kembali supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian kita panaskan teflon, kita gunakan api yang paling kecil. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita ambil 1 sendok sayur adonan dan kita tuang di teflon seperti ini. Supaya hasilnya lebih bagus, gunakan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Nah, kalau kulitnya sudah terlepas dari teflon seperti ini berarti sudah matang dan sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita buat kulitnya sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita buat kulitnya, kita cek dulu dan alhamdulillah kulitnya bagus ya teman-teman, anti robek dan lentur. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang hasilnya di luarnya mulus, berarti di dalamnya yang berpori. Atau sebaliknya, seperti ini kita isi dengan 1 sendok isian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi. Nah, ini aku pakai kulit risol yang bagian berporinya di dalam ya teman-teman. Jadi nanti di luar hasilnya mulus.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini aku sudah siapkan bahan balurannya. Langsung aja kita baluri ya teman-teman. Pertama kita celupkan di adonan basahnya, kemudian baru kita baluri di tepung roti. Kira-kira seperti ini, kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan minyak panas, kita gunakan api sedang aja. Risol rogut ayam ini juga bisa dijadikan frozen food, bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar disimpan di wadah tertutup dan di freezer. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dan ini sudah garing, saatnya kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risol rogut ayamnya, benar-benar garing di luar dan lembut di dalam. Kalau dijual teman-teman bisa jual dengan harga 2.000 sampai 2.500, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi. Gak nyangka banget, cuma modal tahu putih aja bisa menghasilkan cemilan seenak ini. Sekaligus bisa jadi untuk ide jualan ya teman-teman. Cara buatnya mudah, cuma diaduk-aduk aja, bahan-bahannya juga ekonomis. Nah, penasaran bagaimana cara aku buat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan pertama kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan air 150 ml. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan tepung panir 200 gram. Ini kita gunakan untuk baluran ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 3 potong tahu putih. Lanjut tahu putihnya kita haluskan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ditambah seasoning ya teman-teman supaya lebih enak. Kemudian kita aduk rata. Setelah ada campur rata, kita tambahkan bihun. Di sini aku pakai setengah keping bihun. Kemudian kita aduk kembali. Lanjut di sini kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu dan kita aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita ambil 1 sendok makan adonan ya teman-teman. Kemudian kita bulatkan seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai.
Nah, kalau sudah selesai, kita baluri dengan tepung basah yang sudah kita buat tadi. Kemudian lanjut kita baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita goreng dengan minyak panas ya teman-teman. Kita gunakan api sedang. Gunakan minyak yang agak banyak supaya gorengannya terendam dan hasilnya lebih renyah dan garing. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah golden brown seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia bola-bola tahu crispy, rasanya enak banget, apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini makin endul. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.